Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang histologi tumbuhan, yaitu jaringan pengangkut dan kambium. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Yulina Sekar Arum dengan NIM belakang 023, Khairunisa dengan NIM belakang 038, dan Humairatul Hasanah dengan NIM belakang 081. Berkas pengangkut yang pertama adalah silem. Fungsi silem adalah mengangkut air serta zat-zat yang terlarut di dalamnya. Terdiri dari trakeit, trakea atau pembuluh kayu, parenkim silem, dan serabut silem. Berdasarkan asal terbentuknya, terbagi menjadi silem primer yang berasal dari prokambium dan silem sekunder yang berasal dari kambium. Selanjutnya, silem primer dibagi lagi menjadi protosilem dan metasilem. Protosilem merupakan silem primer yang pertama kali dibentuk, berdiferensiasi dalam bagian tubuh primer yang belum selesai pertumbuhan dan diferensiasinya. Dapat mencapai taraf dewasa di antara jaringan-jaringan yang aktif memanjang, dan akan mendapat beban tekanan sehingga sel ini dapat rusak. Selanjutnya, metasilem terbentuk setelah protosilem. Biasanya dibentuk dalam tubuh primer yang sedang tumbuh, namun sebagian besar selnya menjadi dewasa setelah pemanjangan selesai. Jaringan ini kurang dipengaruhi oleh perluasan yang dialami oleh sel-sel sekelilingnya. Unsur penyusun silem ada trakeit, trakea, parenkim silem, dan serabut silem. Namun, penyusun utamanya yaitu trakeit dan trakea. Trakeit berfungsi sebagai penopang dan penghantar air, tersusun atas sel-sel yang berbentuk lancip dan panjang, dan di dindingnya terdapat pori-pori. Trakea terbentuk dari sel-sel silinder yang mati setelah dewasa. Ujung selnya akan bersatu membentuk tabung berpori sebagai penghantar air yang dinamakan pembuluh. Parenkim silem memiliki vakula besar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan, getah, tanin, dan kristal. Umumnya terdiri dari sel yang masih hidup. Kemudian selanjutnya ada serabut silem yang tersusun atas sel-sel panjang dan runcing. Pada dinding sel mengandung lignin dan pori-pori yang lebih sempit dibandingkan trakeit. Berikut adalah gambar-gambar dari trakea dan trakeit. Yang sebelah kiri bawah merupakan pembuluh pada dikotil, dan yang sebelah kanan merupakan pembuluh pada monokotil. Penebalan silem ini ada beberapa macam. Yang pertama ada penebalan protosilem yang berbentuk penebalan cincin atau pilin. Penebalan cincin atau pilin dapat tersusun longgar maupun rapat. Secara untuk ini, unsur cincin lebih dahulu terbentuk daripada unsur pilin. Yang kedua ada penebalan skalariform, atau biasa disebut dengan penebalan menganak tangga. Yang ketiga ada penebalan retikulet atau disebut dengan penebalan memata jalan. Dan yang keempat ada penebalan noktah. Apabila noktah berhalaman ini memanjang melintang dan tersusun dalam deretan membujur, disebut dengan noktah skalariform. Noktah melingkar atau sirkuler dan membulat atau elips tersusun dalam deretan mendatar atau diagonal dan disebut opposite beating. Permukaan dalam dinding sekunder, noktah berkembang dengan penebalan pilin. Berikut ini adalah gambar-gambar penebalan silem. Baik, saya Khairunisa dengan NIM 44014190038 akan melanjutkan presentasi dari Yulina Sekar Arum. Floem bersama silem membentuk sistem pengangkutan dalam tumbuhan berpembuluh. Floem di sini berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis. Penyusun floem adalah unsur tapisan yang membantu pengangkutan hasil fotosintesis. Nah, unsur sel tapis tersebut adalah sel tapis dan komponen pembuluh tapis. Selain itu, penyusun floem ada sel parenkim khusus, yaitu sel pengiring dan sel beralbumin.
Kemudian penyusun lainnya adalah parenkim dan serabut floem. Berdasarkan asal terbentuknya, floem dibagi menjadi floem primer dan juga floem sekunder, di mana floem primer berasal dari prokambium dan floem sekunder berasal dari kambium. Unsur penyusun floem yang pertama adalah sel buluh tapis. Elemen tapis yang terdiri dari sel tapis dan komponen pembuluh tapis merupakan sel-sel floem yang terspesialisasi. Cirinya adalah protoplas yang termasuk sewaktu ontogeni serta terbatas aktivitas metabolismenya dan adanya daerah tapis. Sel buluh tapis memiliki bentuk seperti tabung di mana pada bagian ujungnya saling bertemu, sehingga membentuk sebuah saluran. Sel ini berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Kemudian sel pengiring atau pengantar. Sel pengantar adalah sel parenkim yang terspesialisasi untuk dapat berperan dalam hubungan fungsional dengan elemen tapis yang mengatur translokasi. Sel ini berhubungan dengan elemen tapis melalui plasmodesmata. Sel pengantar atau pengiring itu merupakan sel-sel yang terdapat di seluruh tubuh floem. Selain itu, sel ini berfungsi untuk menyediakan bahan makanan ke sel-sel yang masih hidup. Kemudian, unsur penyusun yang lain tadi dikatakan ada parenkim. Nah, parenkim floem itu berfungsi untuk memisahkan antara floem yang satu dengan floem yang lain. Selain itu juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang terakhir ada serabut floem. Serat atau serabut floem merupakan jaringan sklerenkim yang berfungsi memperkuat atau menopang pembuluh floem. Daerah tapisan. Ciri khas unsur tapisan adalah adanya daerah tapisan pada dinding dan tidak adanya inti dalam protoplasma. Daerah tapisan ditafsirkan sebagai modifikasi halaman noktah primer. Nah, daerah tapisan ini dapat dibedakan dari halaman noktah primer dengan dua gambaran, yaitu yang pertama, pada daerah tapisan terdapat untai atau strands, penghubung yang sangat lebih tebal daripada plasmodesmata yang terdapat dalam halaman noktah primer. Kemudian yang kedua, pada daerah tapisan setiap pori-pori biasanya berisi kalosa yang berbentuk silinder kecil mengelilingi untai penghubung. Kalos ditemukan pada daerah dinding di antara silinder kalos. Pada unsur yang sudah tua, banyak kalos yang ditimbun membentuk lapisan yang tebal dan disebut dengan kalus. Kemudian pada daerah tapisan, untai penghubung sangat tipis dan hampir tidak dapat dibedakan dari plasmodesmata. Di dalam daerah tapisan khusus terdapat untai penghubung yang sangat tebal dan menyerap warna cat. Saat unsur tapisan masih muda, daerah tapisan lebih tipis daripada daerah lain, dan permukaan dinding selnya tampak menipis. Pada unsur dewasa, kalos bertambah tidak hanya pada silinder yang membatasi pori, tetapi juga pada permukaan daerah tapisan di antara pori, sehingga daerah tapisan tidak tampak menipis, tetapi menebal di atas permukaan. Daerah tapisan berkembang dan massa kalos melebur membentuk massa tunggal yang disebut kalos definitif. Nah, ini merupakan gambar
bagan perkembangan dan pendewasaan papan tapis untuk gambar yang atas. Kemudian di situ pada gambar yang pertama itu memperlihatkan penampakan keping kalosa di kedua ujung plasmodesmata yang berhadapan. Kemudian gambar yang B, kalosa menggantikan dinding selulosa dalam daerah pori yang berkembang. Lamela tengah belum menghilang. Kemudian pada gambar C, pori dewasa dilapisi oleh silinder kalosa yang cukup tebal. Kemudian gambar D, papan tapis yang dilapisi kalosa pada seluruh permukaannya. Kemudian gambar yang bawah merupakan komponen pembuluh tapis pada vitis. Untuk kalosa definitif yang tadi dapat dilihat pada gambar E. Ketika sel dalam keadaan dorman dan papan tapis tertutup lapisan kalosa yang tebal, dan jika kemudian sel tersebut tidak bekerja lagi, maka kalosa itu disebut dengan kalosa definitif. Nanti sel akan aktif kembali setelah kalosa itu hilang. Kemudian ada tipe berkas pembuluh. Di sini ada tiga tipe berkas pembuluh, yaitu tipe kolateral, tipe konsentris, dan juga tipe radial. Tipe kolateral ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kolateral tertutup. Tipe ini terbentuk bila antara silem dan floem tidak terdapat kambium, melainkan terdapat parenkim. Berkas pengangkut tipe kolateral tertutup ini kadang dikelilingi jaringan sklerenkim yang sering disebut sebagai seludang berkas pengangkut. Berkas pengangkut tipe kolateral tertutup ini dapat dijumpai pada tumbuhan golongan monokotil. Kemudian yang kedua ada kolateral terbuka. Tipe ini antara silem dan floem terdapat kambium, misalnya pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Pada tipe kolateral terbuka, kambium merupakan penghubung antara silem dan floem. Berdasarkan letaknya pada tipe ini, kambium dibedakan menjadi 2, yaitu kambium fasikuler apabila kambiumnya terletak dalam berkas pengangkut, dan kambium interfasikuler bila kambiumnya terletak di luar berkas pengangkut. Kambium fasikuler berperan dalam pembentukan floem ke arah luar dan silem ke arah dalam. Kemudian yang ketiga ada bikolateral. Bikolateral ini merupakan tipe ikatan pembuluh di mana silem diapit oleh floem di luar dan floem dalam. Contohnya pada tumbuhan suku terung-terungan. Tipe berkas pembuluh yang kedua adalah tipe konsentris. Disebut tipe konsentris apabila jaringan pengangkut yang ada terletak di tengah-tengah, sedangkan unsur jaringan pengangkut lainnya mengelilingi unsur yang berada di tengah itu. Pada tipe konsentris letak silem dikelilingi floem ataupun sebaliknya. Tipe konsentris masih dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama konsentris amfikribal dan konsentris amfifasal. Pada tipe konsentris amfikribal, letak silem berada di tengah-tengah dan floem mengelilingi silem tersebut. Umumnya dijumpai pada tumbuhan golongan paku-pakuan. Kemudian konsentris amfifasal, pada tipe ini letak amfifasal floem berada di tengah-tengah, sedangkan silem mengelilingi floem tersebut. Contohnya pada Acorus calamus. Tipe berkas pembuluh yang terakhir adalah tipe radial. Tipe ini terjadi apabila silem dan floemnya bergantian menurut arah jari-jari lingkaran. Contohnya terdapat pada akar primer dikotil dan akar tumbuhan monokotil.
seperti yang terlihat dalam gambar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Humairatul Hasanah. Ya, terima kasih Khairunisa. Saya akan menjelaskan mengenai kambium. Apa itu kambium? Kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium sebagai medium atau jalur lintas zat hara bergerak dari tanah menuju ke daun. Selain itu, kambium juga berperan sebagai penyalur makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Kambium merupakan susunan tumbuhan yang bersifat keras. Kambium ditemukan pada batang dan akar, dan hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil dan gimnosperm. Lalu, apa sih ciri-ciri kambium itu? Ciri kambium yang pertama, kambium hanya ada pada tumbuhan dikotil serta gimnosperm. Ciri yang kedua, pertumbuhan sekunder kambium menyebabkan pelebaran batang, pembentukan lingkar tahun, dan jari-jari empulur. Ciri yang ketiga, sel-sel kambium aktif membelah. Dan ciri-ciri yang keempat, pembentukan silem dan floem sekunder pada batang terjadi karena aktivitas kambium yang dipengaruhi oleh musim. Jika kondisi lingkungan kurang menguntungkan, maka aktivitas kambium menjadi rendah, sehingga silem dan floem sekunder yang dihasilkan sedikit. Namun sebaliknya, pada musim hujan, aktivitas kambium ini akan meningkat. Perbedaan aktivitas kambium inilah akan menghasilkan jejak pada batang yang biasa disebut dengan lingkaran tahun. Selanjutnya, struktur kambium. Kambium merupakan meristem lateral karena berada di daerah lateral, akar, dan batang. Pada kebanyakan pohon dan semak, daerah kambium berupa silinder yang berlapis banyak, dan pada penampang melintang membentuk cincin yang kontinu. Pada saat aktif, kambium terdiri dari banyak lapisan sel. Namun, pada saat istirahat atau dorman, hanya ada satu lapisan sel. Lapisan sel itu dianggap lapisan bermuka dua, karena dapat membuat turunan kedua arah. Setelah membelah secara periklinal, sel yang ada di sebelah dalam berkembang menjadi sel silem, dan sel yang berada di luar tetap aktif sebagai kambium. Atau, sel luar berkembang menjadi sel floem, dan sel dalam tetap berlaku sebagai sel kambium. Kemudian, jenis-jenis kambium. Berdasarkan jaringan tetap yang dibentuknya, kambium dibedakan menjadi 3, yaitu kambium gabus, kambium vaskuler atau intravaskuler, dan kambium intervaskuler. Yang pertama, kambium gabus. Kambium gabus adalah bagian dari korteks. Fungsi kambium ini menghasilkan jaringan gabus berupa velum yang ke arah luar berperan sebagai pengendali masuknya air, pencegah serangan hama, dan fungsi yang bersifat mekanis lainnya. Sementara itu, yang ke arah dalam, kambium ini membentuk lapisan kulit bergabus yang dikenal dengan istilah veloderm. Yang kedua, kambium vaskuler atau intravaskuler, yaitu kambium yang terdapat di dalam berkas pengangkutan, yang terletak di antara floem dan silem, berfungsi ke arah luar membentuk floem sekunder dan ke arah dalam membentuk silem sekunder. Yang ketiga, kambium intravaskuler, yaitu kambium yang terdapat di antara dua berkas pengangkutan atau di luar berkas pengangkutan, memiliki fungsi untuk membentuk jari-jari empulur. Lalu ada jenis kambium berdasarkan kemampuan dan proses pembentukan jaringannya yang dibedakan menjadi 2, yaitu kambium primer dan kambium sekunder. Yang pertama, kambium primer. Kambium ini terdapat di antara silem dan floem pada tumbuhan dikotil dan gimnosperm. Khusus pada tumbuhan monokotil, kambium ini hanya terdapat pada tumbuhan agave dan tumbuhan pleomel. Yang kedua ada kambium sekunder. Kambium sekunder atau yang biasa disebut dengan kambium gabus atau kambium velogen adalah kambium yang terdapat pada permukaan batang atau akar yang pecah akibat pertumbuhan sekunder. Kambium gabus ke arah luar membentuk sel gabus pengganti epidermis dan ke arah dalam membentuk sel veloderm hidup. Kambium inilah yang menyebabkan terjadinya lingkar tahun pada tumbuhan. Pada slide ke-22 terdapat gambar, yaitu gambar kambium gabus.
Pada gambar yang berbentuk segitiga tersebut terdapat garis yang berwarna hijau. Garis tersebut adalah kambium, di mana yang ke arah luar akan membentuk floem dan ke arah dalam akan membentuk xilem. Pada gambar segitiga tersebut juga terdapat bagian yang berwarna putih. Bagian itulah yang disebut dengan istilah veloderm. Pada ketiga segitiga tersebut menunjukkan bahwa bagian yang terletak di ujung batang akan memiliki lapisan yang lebih sedikit daripada segitiga yang terletak jauh di ujung batang. Adapun fungsi dan peranan kambium pada batang dan daun tumbuhan diantaranya, yang pertama yaitu membentuk xilem dan floem. Yang kedua, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang ketiga, mengangkut air dari akar ke daun untuk proses fotosintesis. Itulah hasil pemaparan kami dari kelompok 13 mengenai jaringan pengangkut dan kambium. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.